mau saya wawancara itu tentang emansipasi wanita sama patriarki. Oke, Mas tadi aku juga pertanyaan yang pertama. Iya, dulu ya. Ready? Oke, aku kasih tahu dulu. Menurut kamu apa sih patriarki itu? Patriarki itu kan laki-lakinya dominan banget ya, kayak apa-apa dia, semuanya bergantung pada dia. Istrinya cuman kayak istilah kata cuman jadi istri ibu rumah tangga lah, cuman ngurus anak gitu-gitu, kerja di rumah. Sementara kan di zaman sekarang juga perempuan boleh lah ya kerja di luar gitu, apalagi banyak perempuan yang udah S2, S3. Ya berarti ini. Menurut saya, secara definisi kan patriarki itu kata lainnya itu menggambarkan bahwa semua pokoknya yang sebagai center of the universe itu kata lainnya kan cowok. Iya. Nah, jadi kalau dari sistematisnya patriarki itu essentially kayak ngemuliain si cowok nih, karena cowok mulai dari kayak bekerjanya mencari nafkah, Betul. habis itu mengurus industri, ekonomi dan lain sebagainya. Tanggapannya. Iya. Patriarki itu kan berarti ya keturunan, pokoknya di mana pihak laki-laki lebih diutamakan gitu ya. Kalau menurut Bunia prinsipnya kesetaraan gender ya sekarang tuh. Jadi untuk beberapa kasus mungkin kalau terkaitan dengan agama ya, itu kan sudah mengatur jelas nih. Laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, itu jelas mutlak. Ada beberapa hal yang memang harus mutlak. Imam tuh laki-laki gitu lah, kayak imam contohnya ya. Tapi kalau untuk keseharian mungkin terkait dengan pekerjaan, terkait apa sih tugas kewajiban kita di tempat kerja kayak gitu ya, itu sih kalau menurut Bunia tidak patriarki ya, harus kesetaraan gender, karena perempuan pun untuk beberapa hal kita nggak kalah dari laki-laki. Betul, Ibu. Itu. Sebenarnya kalau patriarki itu mungkin sebagai kayak stereotip orang-orang ya, Iya, kayak betul. terkait pandangan gimana laki-laki itu harus dominan ataupun lain sebagainya. Cuma kalau buat kita kaitin sama yang sekarang-sekarang aja sih, kalau menurut saya ya sebenarnya itu nggak jadi suatu hal yang harus diterapkan secara terus turun menurun. Walaupun emang sekarang masih diterapkan mungkin karena emang terpengaruh dari sebelumnya, maupun kayak emang merasa lebih cocok aja. Tapi buat sekarang sih menurut pandangan saya ya tentunya kita harus lebih adaptif. Kita emang harus ngelihat peluang-peluang yang ada. Kalau emang ada kesetaraan gender yang bisa kita utamakan, atau emang nggak harus laki-laki yang lebih dominan, itu juga boleh banget buat kita terapkan. Dan itu ya tentu saja sesuai dengan kesepakatan dari setiap individu maupun kelompok yang ada sih. Benar. Berarti seiring berjalannya waktu harus ada adaptivitas di antara kita ya. Jadi nggak bisa mempertahankan budaya yang ini terus menerus gitu. Oke. Untuk patriarki sendiri menurutku itu memang mungkin ada stigma atau stereotip yang udah tumbuh sejak lama, karena pada zaman dulu juga kaum lelaki itu biasanya lebih mendominasi dibandingkan kaum perempuan, misalkan dalam hal mencari nafkah ataupun menempuh pendidikan. Itu sih. Kalau menurut aku pribadi itu patriarki itu kayak di mana laki-laki ada di dalam suatu kepala keluarga dan dia merasa paling dominan dan kayak menganggap istrinya harus mengikuti perintahnya. Kalau dari aku mungkin patriarki itu nggak cuma di dalam lingkungan keluarga ya, mungkin di lingkungan lain, mungkin dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan juga itu bisa. Ya bener kayak yang tadi Deren bilang, patriarki itu lebih ke dimana si laki-laki ini merasa dirinya lebih dominan daripada wanita itu sendiri. Oke, terhadap patriarki. Jadi yang setahu saya itu ya, bahasa simpelnya nih kalau saya ditanya anak SD, Kak, patriarki itu apa? Jadi patriarki itu adalah dalam rumah tangga nih, keluarga, laki-laki itu lebih dominan. Laki-laki yang lebih menguasai rumah tangga lah gitu. Terus anggapan gue tentang hal itu? Iya, tanggapan gimana? Jadi kalau tanggapan aku sendiri itu, menurut aku kurang bagus sih untuk tetap dibiarkan dalam kehidupan sekarang, karena melihat kehidupan sosial sekarang itu banyak ya hak-hak wanita yang bisa didapatkan oleh
wanita itu sendiri gitu. Misalnya laki-laki yang dulunya dicap sebagai lebih dominan, mereka cuman boleh jadi pemimpin, mereka doang yang boleh jadi pemimpin. Sekarang ya wanita juga boleh mendapatkan hak itu gitu. Harapan saya tentang patriarki adalah apa ya? Menurut saya sih gender itu harus setara itu aja. Nah. Kalau aku sendiri sih memang karena faktanya yang sekarang masih terjadi kebanyakan tuh kalau kita lihat tuh masih banyak orang yang menganggap kalau perempuan sama laki-laki tuh perempuan tuh kalau misalnya ini kerjanya di rumah aja. Iya, betul. Kalau cowok tuh bisa jadi ini jadi itu. Iya. Jadi perempuan tuh nggak punya hak buat ngelakuin apa yang bisa cowok lakuin Iya, gitu. Iya. Kalau saya sendiri kurang setuju karena nggak semua cowok itu dalam tanda kutip derajatnya lebih tinggi dari cewek. Gitu. Jadi harus setara ya. Sebaiknya setara, tapi setelah itu tuh ada yang harus diperhatikan juga yaitu berarti kalau cewek udah mau setara sama cowok, mereka juga harus terima apa beban yang cowok itu Dapatkan. Ikut, Oh gitu. iya, sip, benar. Sebenarnya patriarki itu adalah sebuah stereotip di mana laki-laki itu lebih unggul dari perempuan. Nah, contohnya hak-hak yang seharusnya itu adil, misalkan di dalam pekerjaan ataupun pendidikan itu tuh seharusnya adil. Tapi di patriarki itu di sistem patriarki sendiri itu tuh laki-laki lebih unggul. Dan aku sendiri aku jujur nggak setuju soal hal itu. Apalagi secara nggak langsung patriarki itu ataupun secara langsung patriarki itu merendahkan perempuan. Contohnya bikin stereotipe kalau misalnya perempuan itu nggak harus belajar tinggi-tinggi dan cuman stay di dapur aja. Dan aku ngerasa itu salah banget karena manusia, perempuan itu juga manusia dan kita juga memiliki hak untuk berpendidikan. Sebenarnya menurut aku yang paling terlihat dari masalah di patriarki itu adalah dimana ketika perempuan dan laki-laki itu saling mengangkat dirinya, karena kan banyak orang tuh selalu menganggap patriarki itu cuma mengorbankan perempuan kan, sedangkan laki-laki itu juga menurut aku terkorbankan tanpa mendisregard pengorbanan perempuan dalam proses patriarki, tapi laki-laki juga punya pengorbanannya sendiri. Kayak kalian tuh nggak boleh lemah, kan harus selalu terlihat kuat, harus selalu jadi yang dominan. Padahal sebetulnya ketika dalam sebuah struktur sosial laki-laki dan perempuan tuh punya tingkatan yang sama untuk saling bekerja sama. Jadi menurut aku patriarki itu pengangkangan sih. Oke, jadi kalau misalnya dari aku sendiri, patriarki itu kan sebenarnya lebih ke orang-orang yang mendominasikan laki-laki dalam berbagai hal gitu ya. Jadi dia menutup kemungkinan untuk perempuan itu masuk ke dalam hal-hal yang memang sebenarnya perempuan juga bisa. Oke. Lalu yang kedua itu Menurut kamu apa sih contoh-contoh dari emansipasi wanita terkecuali tadi kan kamu udah sebutin pendidikan perempuan udah bisa S2, S3, apalagi sih yang bisa jadi selain itu? Mungkin ya ini sih lebih ke arah cari nafkahnya ya. Nafkah, Bener iya. kan? Bener. Dulu kan perempuan-perempuan itu cuman kayak dulu istilahnya buat apa sih perempuan sekolah cuman sampai ujung-ujungnya cuman di dapur doang. Iya, ibu rumah tangga Iya. gitu ngurus anak. Sekarang kan banyak perempuan keren kayak jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Iya, betul. Nah, Oke, untuk emansipasi wanita ini kan mungkin salah satu contoh yang mungkin sangat nyata pada sekarang itu kayak misalnya bisa dalam anggota kalau bilang politik ya, partai. Habis itu juga kayak misalnya yang berpendidikan tinggi ya sekarang ini ya yang mulai kalau dibilangnya mulai disuportif lah. Kemudian selain dari kedua hal itu mungkin bisa kayak jabatannya dalam hal kayak misalnya jadi CEO lah, jadi CFO lah, jadi kayak udah diberikan berupa kayak trust lah kepada mereka gitu. Nah, jadi sekarang banyak banget jabatan-jabatan yang diberi kepercayaan kepada perempuan ya? Ya betul. Oke. Kalau emansipasi wanita ini kan dalam kaitannya dengan kerjaan kayaknya ya konteksnya ya. Kalau tadi Bunia balik lagi ke kesetaraan gender. Jadi posisi atau placementnya itu harus sesuai sama kemampuan yang dipersyaratkan untuk di posisi itu gitu. Jadi misalnya suatu jabatan harus ada kualifikasinya nih, selama yang tesnya itu misalnya perempuan lebih unggul dibanding laki-laki, kalau kriterianya masuk semua ya kenapa enggak gitu. Jadi harus sesuai kualifikasi aja gitu. Kalau tentang emansipasi perempuan tuh berarti kan usaha-usaha yang ditimbulkan atau emang kesetaraan gender yang sudah teraih, di mana wanita ini bisa
istilahnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada laki-laki ataupun lain sebagainya, itu berarti emang menunjukkan sudah adanya adaptasi atau penyesuaian dari setiap individu ataupun kelompok yang ada, jadinya semuanya bisa lebih netral buat sekarang juga, karena kita juga tahu kan ada perjuangan-perjuangan dari pahlawan-pahlawan sebelumnya yang memperjuangkan dari emansipasi wanita ini, dan ini sebagai salah satu hal yang tentunya saja positif karena bisa merata ke semuanya, terus semuanya dapat kesempatan yang sama, serta juga emang membuktikan bahwa sekarang orang-orang itu lebih terbuka daripada mindset yang ada di Betul, terutama dalam hal pendidikan ya. Dulu kita sebagai perempuan itu kurang bisa, tapi sekarang sudah lebih berkembang karena perempuan bisa. Kalau empati perempuan itu banyak sih contohnya, dan sekarang juga berkembang kan, kayak beberapa jabatan-jabatan di politik juga kan diisi sama wanita ya, kayak Menteri Keuangan kita sebelumnya juga perempuan kan, Bu Sri Mulyani. Terus juga, dan aku juga sering nemu beberapa di beberapa instansi juga itu dipegang oleh perempuan gitu sih. Contoh Kalau menurut aku pribadi, yang dimana perempuan itu yang dianggapnya hanya sebagai ibu rumah tangga, dia bisa juga ikut bekerja di dalam suatu perusahaan ataupun kayak memiliki tingkat pendidikan yang sama dengan pria juga. Contoh-contoh emansipasi perempuan. Tadi emansipasi itu kayak perempuan yang mencoba ingin mendapatkan hak. Iya, mencoba mendapatkan hak. Oke. Contohnya itu sekarang adalah banyak yang mungkin gubernur atau wali kota atau bahkan di lingkup sekolah ada beberapa pemimpin kita yang merupakan perempuan gitu. Emansipasi perempuan adalah mungkin dimana perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki. Mungkin yang bisa kita lihat tuh, Indonesia udah pernah punya presiden seorang perempuan. Iya, betul. Terus habis itu mungkin dari banyak juga kayak sekarang tuh perusahaan-perusahaan tuh yang dipimpin oleh seorang perempuan. Betul. Udah bukan lagi dipimpin oleh laki-laki. Dan kalau dari yang saya lihat, kemungkinan kedepannya tuh bakal lebih banyak lagi yang dipimpin sama perempuan gitu. Berarti nggak cuma 1-2 kali doang kan ya ini? Nggak cuma 1-2 kali. Mungkin setahu saya kanselir Jerman itu juga cewek. Wih. Gitu. Keren-keren. Emansipasi perempuan itu kan sebenarnya tujuannya itu juga untuk supaya perempuan-perempuan lain itu juga jadi aware kalau misalkan kita tuh sebenarnya punya hak yang lebih dari apa yang kita punya sekarang. Beberapa perempuan misalnya contohnya di desa, mereka kan masih ada beberapa yang mikir kalau misalkan patriarki itu adalah hal yang wajar. Sebenarnya kan itu salah. Menurut aku salah satu contohnya itu first itu sebar awareness. Jujur aku sendiri aku pernah ngelakuin itu. Aku lewat Instagram namanya Feminism Resdo. Aku share kayak penelitian aku tentang hak-hak perempuan di sekolah aku dulu. Nah, aku ngerasa kalau misalkan salah satu research itu juga jadi bentuk emansipasi perempuan sih. Oke. Bisa dari hal sederhana ketika kalian satu kelompok itu kelompoknya heterogen di mana ada laki-laki dan perempuan, tapi perempuan yang jadi ketuanya. Atau ketika dalam mencari sebuah pendapat perempuan itu juga dianggap. Itu juga sebuah emansipasi, karena kan kalau kita lihat dalam budaya patriarki dibingkai kalau perempuan tuh nggak punya hak untuk berbicara dan nggak punya tanggapan yang konkret untuk diambil pendapatnya. Bisa juga kayak misalnya dalam sebuah struktur keluarga di mana perempuan dan laki-laki sama-sama saling bekerja. Oke, contoh dari emansipasi wanita ya. Boleh satu aja nggak? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya satu menurut aku adalah wanita berhak untuk menjadi pemimpin. Oke. Gimana jadinya kalau peran laki-laki yang awalnya itu dicapnya dominan, mencari nafkah dan lain-lain, tapi di masa sekarang banyak banget laki-laki yang bergantung sama istrinya, misalnya buat nyari kerja. Jadi mereka tuh nggak kerja, cuman ngandelin istrinya doang gitu di. Menurut aku kalau ke laki-laki yang nggak kerja kayak gitu tuh menurut aku salah ya. Soalnya kan kita balik lagi secara Islam juga dijelasin kan dalam Al-Quran kalau laki-laki itu yang bertugas mencari nafkah, sementara perempuan bertugasnya yang di rumah tangga. Cuman kalau misalnya perempuan mau kerja di itu juga boleh sebenarnya, apalagi di zaman sekarang ini. Nah benar. Tapi misalnya kita nggak ngelihat dari sudut pandang agama, menurut kamu gimana tuh?
Menurut aku tetap sih laki-laki punya tanggung jawab lah untuk ini. Apalagi kita tahu kan fisik laki-laki agak sedikit lebih kuat kan daripada perempuan kan. Iya benar. Nah jadi ya laki-laki, sekali lagi aku ngomongin laki-laki itu wajib untuk mencari nafkah. Kalau perempuan nggak wajib tapi lebih baik Bisa. dilakukan. Betul. Nah, jadi intinya fisik dari laki-laki dan mentalnya itu jauh lebih kuat daripada perempuan. Tapi kalau misalnya perempuan itu ingin mencari nafkah juga, itu tetap dibolehkan, ya kan? Betul. Ya, oke. Oke, kalau mungkin dari my opinion itself that kalau misal tipe-tipe kayak yang biasanya itu kalau dibilangnya itu basically house husband lah. House husband, ya. Jadi menurut aku ini aslinya itu kalau secara kesetaraan sendiri nggak setara. Kenapa? Karena walaupun ya kalau dibilangnya sekarang wanita udah dipercaya untuk bisa bekerja dan lain sebagainya, tapi secara sistematis juga cowok itu atau laki-laki itu memiliki juga tugas utama, yaitu sama menafkahi keluarganya. Jadi kata lain itu bisa kedua-duanya itu bekerja, kata lain biar mungkin pendapatan biar lebih maksimal lagi. Iya. Habis itu biar pokoknya ini sejahtera lah. Habis itu saling pengertian karena saling tahu nih gimana sesusahnya untuk mendapatkan uang. Nah kalau dari hal lainnya lagi nih, kalau misalnya kayak house husband ini mulai banyak itu mungkin dikarenakan adanya berupa pola pikir yang udah konsumtif, abis itu lazy juga. Iya, Nah benar. makanya membuat banyak laki-laki mendingan lebih ke itu nyari-nyari perempuan yang kaya-kaya lah. Nah ini yang Bu Dia bilang mutlak laki-laki ya, karena memang itu diatur di agama ya gitu. Kalaupun misalnya sebagai wanita kita tuh bekerja, itu sebenarnya melengkapi. Kalaupun misalnya kita nih perempuan ini memiliki penghasilan yang besar dibanding laki-laki ya, itu tinggal gimana komunikasi di antara keluarga aja, tapi tetap yang laki-laki tidak bergantung gitu loh. Gitu. Makanya ini kalian perempuan-perempuan nanti kalau cari laki-laki ini punya pesan-pesan dari sekarang. Jadi harus dilihat itu juga gimana sikapnya dia ini. Jadi oke, cinta boleh, tapi juga harus realistis gitu, lihat kepribadiannya juga. Gitu. Jadi kalau untuk nafkah mutlak, tapi besarnya seperti apa, kalaupun di bawah kita sebagai perempuan ya nggak masalah asal dia sudah berusaha. Yang salah itu kalau dia nggak mau berusaha gitu. Itu sih. Jadi nggak apa-apa ya Bu kalau misalnya perempuan mau kerja, laki-laki juga mau kerja. Nggak apa-apa, tapi ya catatan juga perempuan bekerja tidak meninggalkan kodrat kita sebagai seorang istri, apalagi kalau kita seorang ibu. Oh iya. Itu. Nah kalau kayak gitu sih sebenarnya bisa dibilang sebagai penyalahgunaan keterbukaan atau kayak kesetaraan gender yang udah diraih. Iya, betul. Maksudnya kita kayak semakin sekarang itu harus sudah lebih terbuka, terus kita lebih pemikiran kita harusnya lebih luas lah terkait hal tersebut, dan harusnya kita bisa meminimalisir kayak terkait adanya penyimpangan hal tersebut. Betul. Dan kalau menurut aku ya itu sebuah penyimpangan yang sangat menyimpang ya. Iya. Bukannya merujuk ke hal yang positif, malah lebih ke negatif. Betul. Dan tentunya itu bukan suatu hal yang bisa dinormalisasikan, dan kita sebagai individu ataupun kelompok yang saat ini sedang belajar harus menghindari akan ada hal tersebut. Dan juga memang kalau menindaklanjuti buat orang-orang yang kayak gitu sih sebenarnya bisa dibilang mungkin dia ada salah satu penghambat, atau mungkin dia ada hambatan yang dialaminya mungkin jadinya di akhirnya atau di saat pemilihan ketika sudah bekerja ataupun udah dewasa dan menjadi pasangan antara laki-laki dan perempuan malah jadi kurang baik ataupun lain sebagainya. Oh, itu aku sering melihat fenomena kayak gitu sih jujur aja. Dan menurutku sendiri itu sebenarnya dalam aku melihatnya dari sudut pandang agama ya. Dan itu pada dasarnya kalau menurut agamaku, aku sebagai seorang muslim itu di agamaku itu diajarkan kalau lebih baiknya itu lelaki lah yang mencari nafkah. Dan namun kan juga kadang juga banyak juga dari perempuannya sendiri juga kayak mau bekerja ataupun menghasilkan uang. Dan menurutku sendiri cap sebagai dominan pun itu memang dari stigma yang lama kan. Tapi kok dari sudut pandangku itu dia ya semisalkan perempuan jadi tulang punggung keluarga itu kurang tepat. Dan lebih baiknya sih kalau misalkan dari pengennya si perempuan itu mau
bekerja juga, ya laki juga mau bekerja gitu. Jadi dua-duanya bekerja, tapi yang ngurus rumah juga ada yang ngurus rumah, intinya saling bahu-membahu sih kalau dari tulang punggung keluarga. Kalau menurut aku sendiri sih ya, hal itu balik lagi ke dari bagaimana si kedua belah pihak ini kalau udah berumah tangga memutuskan untuk memiliki job desk-nya masing-masing. Kalau memang mereka dari awalnya sepakat sudah pembagian tugasnya seperti itu ya it's okay. Tapi kalau pendapat aku sendiri, menurut aku sudah kodratnya juga sebagai laki-laki itu kita bisa membantu dalam pekerjaan istri gitu ya, nggak cuma ngurus rumah tangga aja. Jadi mungkin rumah tangga bisa dicampuri tangan oleh laki-laki juga, tapi menurut aku akan lebih baik kalau ini pendapat aku sendiri ya, kalau laki-laki juga bantu dalam hal mencari nafkah, dan si istri juga kalau mau ikut bantu cari nafkah it's okay, dan untuk mengurus keluarga dua-duanya boleh kok menurut aku. Nah, justru kayak gitu juga buruk nih. Kalau misalnya laki-laki yang bergantung ke wanita itu salah. Kenapa? Karena secara biologis nih, sel darah pria itu lebih banyak, yang artinya lebih banyak menghasilkan oksigen, yang dimana menghasilkan lebih banyak energi. Jadi pada dasarnya hakikatnya memang pria itu yang harus dibebankan lebih banyak dibandingkan wanita. Dan juga pria itu harus menanggung beban seperti mencari nafkah, kemudian ya beresin rumah gitu juga gitu. Harusnya mereka memegang pekerjaan itu dalam rumah tangga juga gitu. Oke, selanjutnya. Siap. Ya seharusnya laki-laki itu bisa menanggung jawab keluarganya sih, bukan perempuannya. Soalnya kan laki-laki itu pemimpinnya. Jadi. Menurut kamu gimana tuh? Itu lagi, itu adalah fakta kalau nggak selalu perempuan tuh derajatnya, dalam tanda kutip derajatnya tuh di bawah laki-laki. Karena yang memang terjadi nih, apalagi di masa-masa sekarang tuh banyak perempuan tuh malah yang cowok tuh kerjanya tuh di rumah jaga anaknya, sementara istrinya kerja. Nah jadi menurut aku ya itu adalah bukti nyata kalau perempuan tuh bisa juga kok, nggak harus cowok yang lebih dominan. Gitu. Berarti kalau misalnya gitu, itu hal yang setara nggak buat kamu? Atau kayak harus ada komunikasinya dulu? Semua harus ada komunikasinya sih. Jadi menurut aku setara tuh nggak kayak cowok jadi nggak ngapa-ngapain cewek yang kerja juga. Dua-duanya tuh harus saling seimbang. Nggak boleh misalnya cowok terlalu ngengkang istrinya, nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh juga cowok tuh malah jadi malas-malasan dan nyerahin semuanya ke istrinya, nggak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan soal kepala keluarga, itu tuh sebenarnya menurut aku subjektif ya, karena sebenarnya kenapa sih laki-laki dipanggil sebagai tulang punggung keluarga? Karena di dalam Islam itu kan laki-laki itu sebagai imam ataupun pemimpin di dalam keluarga. Makanya secara nggak langsung mereka jadi tulang punggung keluarga juga, di mana the whole family relies on the husband gitu ya. Aku ngerasa ini tuh juga subjektif. Aku ngerasa pertama, kalau misalkan soal itu tuh nggak berdasarkan dalam satu stigma ataupun stereotip doang. Bisa jadi contohnya kalau emang suaminya sakit berat dan dia emang nggak bisa bekerja, ya otomatis entah istrinya ataupun anak-anaknya bertanggung jawab buat cari nafkah, karena mereka mau nggak mau harus mencari nafkah supaya untuk hidup. Nah, tapi kalau misalkan di sini posisinya sebagai misalnya laki-lakinya sebenarnya mampu buat bekerja, terus ternyata dia emang males, udah gitu dia misalnya main judol, nah itu menurut aku itu dia salah banget. Karena pertama, peran dia sebagai ayah dan sebagai suami itu enggak benar, karena semua orang di keluarga itu kan punya peran masing-masing ya. Jadi menurut aku itu tergantung situasinya sih sama kondisi. Oke, pendapatku mungkin agak sedikit kontroversial, tapi dalam bingkai nggak punya pekerjaan tuh banyak banget aspeknya. Mungkin bisa males. Atau yang kedua, emang zaman sekarang tuh masa sosialnya adalah banyak banget pengangguran. Dan ketika mereka menggantungkan hal dalam segi ekonomi terhadap istrinya, menurut aku nggak masalah ketika dia juga bisa mengcover istrinya dalam bentuk, oh dia yang jagain anaknya, dia yang masakin, dia yang rapi-rapiin rumah. Jadi ketika ada perubahan peran dalam sebuah keluarga, menurut aku tuh itu bukan masalah selama keluarga itu tetap berjalan seperti seharusnya dan tidak ada yang dirugikan. Baik. Sudah kan kalau misalnya kayak gitu tergantung dari istrinya juga kan. Ada juga yang kayak memang dia tuh memutuskan untuk bekerja karena untuk
kayak cover gitu, cover untuk biaya hidupannya. Tapi ada juga yang memang laki-lakinya tuh maunya istrinya aja yang kerja dan dia diem di rumah gitu. Sebenarnya itu kembali lagi ke masing-masing orang. Tapi kalau misalnya aku sendiri, karena memang manusia itu perempuan itu kan memang punya apa ya, dia tuh kayak mengasuh ya dibanding laki-laki. Maksudnya kalau misalnya memang punya anak itu kan perempuan punya jiwa mengasuh dibanding laki-laki. Jadi menurut aku lebih baik laki-laki yang bekerja dibanding perempuan. Oke, selanjutnya Menurut kamu peran perempuan yang bekerja sedangkan laki-laki yang mengurus rumah itu salah satu contoh emansipasi wanita nggak? Jadi kayak wanita tuh jadi ada kesetaraan, jadi mereka yang kerja itu tuh masuk nggak sih kayak kesetaraan gender? Sorry tadi laki-lakinya di rumah aja. Iya, jadi mereka yang ngurus rumah gitu. Enggak sih, kalau misalnya kesetaraan ya dua-duanya kerja kalau setara. Betul. Apalagi kita tahu kan dalam hubungan ada kunci suksesnya itu ya komunikasi atau saling membantu. Betul. Nah, oke, jadi harus ada setara antara role satu dengan role lainnya, peran satu dan lainnya. Oke. Kalau dari ya pengertian sendiri atau dari opini saya itu tidak termasuk ya sebagiannya. Kenapa? Karena kan walaupun emansipasi wanita itu secara itunya berarti kan kayak membolehkan wanita lah untuk juga bekerja ya, seperti layaknya kayak laki-laki. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan jawaban saya sebelumnya bahwa kan laki-laki sendiri kan secara sistematis juga kan memiliki, kalau secara logikanya itu kan tugas khusus mereka kan. Walaupun kalau dibilang udah dipercaya ini nih dua-duanya lah bisa bekerja, tapi laki-laki itu pasti memiliki keunggulan karena laki-laki sendiri itu secara mayoritas juga dia itu yang mengontrol ekonomi, politik dan juga ya kalau bilang negara. Betul. Nah, jadi kalau secara demikian itu ya hal tersebut itu bukan termasuk dari emansipasi wanita ya, tapi lebih ke yang dimana kayak kayaknya peran pria ini sekarang udah kayak mulai pada lupa-lupa nih kayak harusnya kan kita nih punya tanggung jawab yang lebih nih untuk kayak ngurus ini ngurus itu, tapi karena gaya hidupnya yang lebih ya lazy, jadi kita kadang-kadang lupa terhadap tanggung jawab dalam ya kalau dibilang itu society gitu. Nah, oke, jadi berarti dari yang kamu bilang tadi sebenarnya peran dasar dari laki-laki itu misalnya jadi pemimpin apa saja kan, tapi dikarenakan misalnya karena ada perkembangan zaman dan lain-lain sebagainya, jadi banyak hal yang membuat laziness itu jadi tambah memuncak, misalnya karena teknologi dan lain-lain, dan juga pemikiran-pemikiran yang udah lebih corrupted gitu kan. Oke. Tidak, itu kalau menurut punya pribadi itu gimana komunikasinya dengan pasangan, karena ya Bunya pernah menemui seperti itu, kesepakatan gitu. Ada bapak rumah tangga benar-benar ngurusin anak bolak-balik ke sekolah segala macam, istrinya yang kerja, tapi itu kan kesepakatan ya. Gitu. Gimana juga kan komunikasi di rumah tangga masing-masing kan berbeda antar keluarga gitu. Oke, jadi misalnya ada yang perempuan kerja di luar, laki-laki yang kerja di rumah, itu kan nggak membuat kesetaraan antara dua-duanya kan ya Bu? Yang penting ada komunikasinya gitu juga. Iya. Ya itu kesepakatan ya. Iya, jadi jangan sampai nanti tengah jalan ada ini kesepakatan, itu harus jelas batasannya gitu. Peran perempuan yang jadi perempuan nih kerja misalnya di kantoran, sedangkan laki-lakinya atau suaminya di rumah ngurus anak atau makan nggak ngapa-ngapain, itu bentuk kesetaraan bagi perempuan atau bukan? Kalau dari aku sih sangat tidak setuju dengan hal tersebut ya, karena itu bukan emansipasi wanita di mana walaupun memang istilahnya itu menunjukkan bahwa wanita bisa di atas laki-laki, tapi di situ laki-lakinya balik lagi dia menyimpang dari posisi yang seharusnya dia miliki. Dan tentunya saja kalau emang kalian tahu tentu saja kita tahu kalau di peran keluarga itu laki-laki sebagai kepala keluarga. Dan itu sebenarnya bukan menunjukkan patriarki atau kayak misal emang sebagai laki-laki yang seharusnya jadi kepala keluarga, itu bukan sebuah patriarki yang negatif, tapi emang sebuah peran yang seharusnya sebagai laki-laki, dikarenakan memang tentu saja laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan dan plus minusnya masing-masing. Namun itu sebuah tanggung jawab yang harusnya
miliki dari laki-laki. Jadinya saya sangat tidak setuju kalau itu merupakan emansipasi wanita. Sifat dasar lelaki ya. Untuk menurutku sendiri emansipasi perempuan menurutku tuh agak cukup membebani perempuan itu sendiri ya kadang karena kadang perempuan tuh lebih cepat lelah, mungkin ya di beberapa wanita juga merasakan kayak lebih cepat lelah ataupun lebih gampang stres karena kan dia lebih pendekatan secara mental kalau perempuan itu sendiri. Dan kalau menurutku tuh sebaiknya yang kerja tuh laki-laki dan kalau misalkan perempuan itu mau kerja ya silakan, cuman laki-laki juga nggak boleh stop untuk kayak mengurus rumah dan segala macamnya gitu. Jadi saling gantian gitu Saling ya. gantian juga. Iya, karena yang saya sampaikan lagi di pertanyaan nomor 2, wanita juga masih mempunyai hak yang sama dengan pria untuk bekerja ataupun melanjutkan studi mereka. Jadi kayak aman-aman aja gitu. Oke. Menurut aku pribadi ya, itu bukan contoh emansipasi juga sih. Maksudnya maksudnya dalam rumah tangga ini pria itu Pria yang ngurus rumah, tapi perempuan yang nyari nafkah. itu secara terus-menerus gitu. Iya gitu. Jadi terus. sama aja dong kayak pria bergantung ke wanita gitu. Tapi kan prianya itu ngurus rumah. Oh, oke. Kalau menurut saya sih kayak gitu juga nggak selalu bagus ya. Tapi itu menurut saya bukan contoh emansipasi ya. Karena dalam mengurus rumah tangga itu harus stabil. Boleh si wanita mendapatkan bisa mencari pekerjaan juga, mencari nafkah juga boleh. Kemudian diimbangi juga dengan penghasilan dari lelakinya juga. Tapi sama-sama juga saling bekerja sama untuk merawat rumah, kemudian membersihkan rumah, membentuk lingkungan keluarga yang hangat dan lain sebagainya, itu harus seimbang gitu. Jadi ya menurut saya itu bukan contoh emansipasi. Iya, termasuk ya. Menurut saya itu termasuk. Nah, ini Dari ini bisa beda-beda pandangan ya. Cuman dari pandangan saya sendiri itu bukan kesetaraan. Karena kalau namanya setara tuh menurut saya ya beban yang harus dipikul sama mereka tuh harusnya sama. betul. Misalnya kalau menurut saya suaminya kerja di hari ini, besoknya istrinya kerja di hari ini. Jadi nggak misalnya selama nikah sampai nanti mereka tua sampai mereka nggak kerja lagi, yang kerja ceweknya doang, nggak bisa gitu. Karena menurut saya kalau mau setara, cowok ngerasain jaga anak tapi kerja juga, cewek ngerasain jaga anak tapi kerja juga gitu. Sebenarnya kesetaraan gender itu tuh bukan soal pergantian peran ya. Kesetaraan gender itu di mana hak-hak kedua gender ini memiliki hak yang sama, hak yang adil, nggak ada yang unggul dalam salah satu pihak. Nah, patriarki itu tuh dia mempunyai apa ya? Dia itu visinya pokoknya supaya laki-laki ini lebih unggul daripada perempuan. Sedangkan feminisme itu bukan soal perempuan lebih unggul daripada laki-laki, tapi kita mendapatkan hak yang memang seharusnya kita dapatkan. Nah, menurut aku itu tuh salah karena itu lebih ke kayak pergantian peran, bukan kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender itu ya di mana kedua gender memiliki hak yang sama, bukan peran yang berubah kayak gitu sih. Oke. Iya banget, karena kan kalau kita secara surface ya, emansipasi kan adalah ketika seorang perempuan tuh melepas dirinya dari kekangan budaya. Jadi ibarat lagi ketika diubah perannya selama itu bekerja dengan baik dan tidak merugikan siapapun, menurut aku itu adalah contoh emansipasi yang positif. Oke. Kalau misalnya menurut aku sendiri harusnya kedua itu jadi kewajiban kedua pihak masing-masing sih. Jadi kayak nggak bisa dikatakan kalau misalnya laki-laki yang mengurus rumah dan perempuan yang bekerja itu termasuk ke emansipasi wanita. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Ada seseorang atau beberapa komunitas yang close minded terkait emansipasi wanita atau patriarki gitu. Jadi mereka tuh tetap mau hal ini tuh benar walaupun tabu gitu. Apa sih tanggapan kamu? Ya gimana ya, kalau misalnya terlalu cowoknya juga ya usahain cowoknya jangan egois, jangan mau semuanya gitu loh. Iya, bener. Itu kan jadinya patriarki kan. Bener. Sekali lagi kan patriarki itu kan cowoknya yang dominan. Iya, betul. Kalau emansipasi perempuan itu berarti perempuannya yang ini atau Oh, jadi setara. Jadi perempuan tuh mau ada kesetaraan antara laki-laki. tapi kalau emansipasi perempuan aku masih bisa terima sih, soalnya kan masih setara kan. Jadi ya gitu sih, menaikkan setara. derajat perempuan gitu ya. Ya lagi-lagi kan perempuan juga bukan budak. Betul, Nah, betul.
Oke, makasih banyak ya. Sama-sama. Oke, tanggapan aku nih tentang kayak dibilangnya itu kata lain orang konservatif lah. Iya, Jadi betul. tanggapan aku ini kalau dibilang secara modernisasi itu kayak losers lah. Jadi mereka itu kayak sangat sekali menolak namanya perubahan ataupun progresif. Tanggapan aku ini seharusnya itu daripada nih ada nih solusi kalau menghadapi orang-orang tersebut. Salah satu solusinya itu adalah biarkan mereka nyaman pada saat kita kan pasti kalau berdebat kan kalau misal dua-duanya rasa nggak enak kan pasti bakal saling tidak mau mengerti satu sama lain kan. Iya. Jadi caranya itu kita mulai menyisipkan kayak berupa ide-ide tersebut secara lemah lembut, secara lembut-lembut lah biar mereka itu juga kayak oh mikir juga nih apakah mau tetap gini atau mungkin ikut-ikut aja. Jadi kata lain itu kayak kita memecah dulu barrier antara konservatif dengan progresif. Nanti biar kita bilang mulai pemikiran mulai setara. Oke, siap. Terima kasih. Iya, makasih Audrey. That's so good, bro. That was such a good answer. Thank you. Close minded itu permasalahan apa? Emansipasinya atau yang itu? Patriarki juga bisa dua-duanya. Oh, diajak diskusi aja sih. Kan kita nggak bisa memungkiri setiap orang itu isi kepalanya beda-beda ya. Bebas berpendapat juga gitu. Ya, apa yang Bunia sampaikan, apa yang kalian sampaikan juga belum tentu benar menurut orang gitu. Tapi ya lebih baik diskusi aja sih. Tapi diskusinya dengan kepala dingin, jangan sampai nanti jadi mempertahankan pendapat masing-masing, jadinya malah timbul perselisihan. Itu. Terima kasih Bu Nia. Oke, sama-sama. Sorry. Good luck. Terima kasih. Iya. Kalau tanggapan aku terhadap orang yang kayak gitu sih sebenarnya nggak apa-apa aja ya, karena balik lagi semua orang punya mindset yang berbeda, pendapatnya masing-masing. Terus mungkin aja ada orang yang udah adaptasi, ada orang yang masih stuck di yang sebelumnya, atau mungkin dia belum mendapatkan edukasi atau emang mindsetnya dia sendiri yang merasa itu sebuah hal yang normal. Itu kan balik lagi sebagai individu yang berbeda-beda, yang yang sangat beragam. Ya tentu saja kita nggak bisa ngatur hal tersebut ya. Karena itu juga pemikiran dasar orang-orang. Dan kalau menurut aku sendiri sih itu merupakan suatu hal yang wajar, mengingat kita juga dari dulu mungkin dari mindset orang-orang dulu juga menganggapnya hal tersebut adalah benar atau normal. Namun mungkin sebagai kita orang yang masih terus belajar, kita harus bisa lebih terbuka lagi, bisa melihat peluang-peluang yang ada. Karena tentu saja nggak sedikit kan pemimpin perempuan yang ada sekarang. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak ya A sudah mau jadi narasumber kita kali ini. Maaf kalau misalnya maaf banget kalau misalnya ngegangguin A. Makasih A. Sama-sama. Hati-hati ya. Kalau close minded, kalau menurutku sendiri ya mungkin dari orang-orang yang ber-close minded tentang patriarki ataupun empansi perempuan itu mungkin dia melihat dari sudut pandang dia sendiri gitu, dan mungkin saja di lingkungannya pas dia tumbuh atau stigma-stigma di masyarakat juga kayak berpikir kalau pria-pria itu lebih dominan dibandingkan perempuan gitu, dan aku sih gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kakak AA sudah menjadi narasumber kita kali ini. Terima kasih. Oke, thank you. Udah. Love you. Thank you. Sorry. It's not big deal. Kalau menurut aku sih permasalahan ini nggak bisa disikapi, tidak seharusnya disikapi dengan seperti itu ya, karena ini hal yang kalau semakin lama dibiarkan itu akan merugikan satu pihak, mungkin wanita itu sendiri ya, karena jadi terbatas gitu apa yang mau mereka lakukan karena ada yang namanya patriarki ini jadi nggak bisa gitu, karena dianggapnya harusnya itu laki-laki, perempuan harusnya gini begitu kan. Makanya menurut aku permasalahan ini nggak bisa dia tangani atau diatasi dengan close minded, jadi harus open minded. Kita harus mau terbuka akan masalah ini dan mau juga untuk menerima hal-hal yang mana yang lebih baik gitu, gak menuntut semuanya atas keinginannya sendiri aja gitu. Terima kasih banyak Kakak waktunya. Sama-sama. Makasih ya A. Maaf ya A udah ganggu. Makasih A. Makasih ya. Wah, itu jangan sih. Menurut saya itu jangan dibiarkan. Edukasi terhadap masyarakat tentang patriarki ini harus terus diperluas.
karena kita harus mengikuti perkembangan zaman yang dimana ya wanita itu harus mendapatkan hak-haknya, harus seimbang antara pria dan wanita. Mereka semua punya mimpi, mereka semua punya keinginan, dan semuanya harus bisa bekerja sama untuk itu, saling memenuhi kebutuhan, impian, dan keinginan satu sama lain. Gitulah menurut saya. Udah selesai nih pertanyaan. Oke. Terima kasih Aistus. Oke, terima kasih. Semoga dengan ini bisa mengedukasi masyarakat. Oke. Terima kasih banyak Kak. Oke, thank you ya. Thank you. Soalnya jawabannya kepanjangan ya. Mana ada yang lebih panjang nggak? Saya nggak ada tanggapan sih. Terima kasih. Oh. Bahasa kasarnya kolot karena nggak bisa selamanya sama pandangannya kayak gitu. Itu tuh pandangan yang udah kayak mungkin jadul dan ketinggalan zaman banget gak sih, kayak nganggep kalau cowok tuh lebih dari wanita, bisa lebih dominan. Enggak, karena ya sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, dan belum tentu namanya cowok bisa selalu lebih bijak dari perempuan. Makanya kayak banyak juga yang kayak negara dipimpin oleh seorang perempuan. Dan kedepannya menurut saya ya, dari generasi-generasi kita nanti ke depannya itu nggak bakal kayak gitu lagi. Kemungkinan dari yang saya lihat kayaknya cewek di masa depan bakal jauh lebih Berimpact. Yes. Oke, terima kasih banyak EXO. Iya. Oke. Terima kasih sama. Gua baru sekali sih dengar kasus beginian. Iya. Lagi-lagi menurut aku itu subjektif ya, karena we never know what's the condition in everyone's kayak family. Cuman kalau misalkan dia close minded dan contohnya misalnya dia apa sebagai perempuan ya atau gimana? Misalkan itu subjektif sih orangnya, kayak misalkan baik itu perempuan atau laki-laki. Jadi itu kayak lebih gak peduli tentang kayak misalkan biarinlah orang perempuan bekerja tapi laki-laki di rumah, kan bisa toh misalkan perempuan tersebut tuh cari nafkah sedangkan laki-laki di rumah. Oh, kalau itu lebih ke permasalahan peran sih. Karena kan di sosiologi itu ada namanya semua orang di masyarakat itu kan punya peran masing-masing. Nah, kalau misalkan satu orang nggak menjalankan perannya dengan benar ya berarti there's something wrong gitu. Nah, menurut aku soal perempuan yang bekerja dan laki-laki yang mengurus di rumah tangga itu tuh kalau misalkan emang kondisinya ternyata emang laki-laki yang nggak bisa bekerja ya oke, aku ngerti. Cuman kalau kita lihat dari perannya sebagai suami dan juga kepala keluarga, menurut aku sih tanggapan aku terhadap orang yang berpikir kayak gitu aku juga bingung lagi. Menurut aku itu lebih ke kayak pergantian peran sih. Jadi kayak menurut aku menurut aku kayak itu nggak salah tapi nggak bener juga. Jadi kayak tergantung konteksnya juga sih menurut aku gitu. Makasih banyak ya Kak. Iya, oke. Thank you Kak. Semangat ya guys. Ya. Kalau itu aku punya dua. Pertama adalah ketika memang keluarganya itu sangat close minded. Misalnya aku tumbuh di keluarga yang masih sangat membawa budaya patriarki dengan sangat kuat, itu akan susah untuk aku melepaskan diri aku. Karena kan keluarga adalah sumber pembelajaran pertama seorang siswa. Dan kedua adalah mungkin mereka memang takut untuk menerima sebuah perbedaan. Dan pendapatnya adalah yang pertama, tentu aja ketika posisinya aku adalah teman dia, aku akan juga mengingatkan, terutama ketika dia juga perempuan ya, kayak emansipasi itu nggak berarti kita tuh harus lebih baik. Tidak, dalam kesetaraan itu tuh nggak pernah perempuan tuh harus lebih baik dibanding laki-laki. Laki-laki tuh harus sama perempuan, enggak. Itu tuh adalah memposisikan dari kita, ya perempuan dan laki-laki punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi kalau tanggapan aku intinya adalah ketika aku bertemu dengan orang yang close minded, yang pertama aku akan mengedukasi mereka dengan hal-hal yang sebenarnya hal-hal sederhana. Kita tuh bisa sekolah tuh adalah contoh emansipasi wanita. Betul. Kasih banyak ya Kak. Sama-sama, semangat guys. Ini proper banget deh mic-nya. Mic Sinem nih. Thanks Kak. Jujur itu setiap kali sinem dipakai gitu, dipinjem. Kalau misalnya dia close minded, aku lebih milih untuk nggak berdebat atau tidak membicarakan hal apapun ke dia lagi sih. Karena kan kalau misalnya emang orang udah berpegang teguh pada satu pendirian gitu, mungkin nggak mau dikecoh juga. Karena aku juga termasuk orang yang close minded kalau misalnya ada orang yang menganggap patriarki itu adalah hal yang baik gitu.
Oke, makasih banyak ya Kak. Makasih. 10.000 gua Delvin. Udah Kak. Lu mau tang apaan emang? Tadi tuh gua nitip otak-otak ke dia. Gak dibanget, gak di... Sebenarnya gitu ya. Sebanyak 13 responden memandang emansipasi wanita sebagai bentuk kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Responden juga berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja, mengejar karir, bahkan menjadi tulang punggung keluarga loh. Selain itu juga, perubahan peran gender seperti laki-laki yang mengurus rumah tangga sementara perempuan bekerja dianggap sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan tidak selalu dipandang negatif. Satu responden menyetujui bahwa perempuan yang bekerja sedangkan lelakinya yang mengurusi rumah merupakan bentuk kesetaraan gender dengan alasan bahwa perempuan dapat keluar dari kekangan serta title yang sudah mendarah daging dari dulu. Sedangkan 12 responden lainnya kurang menyetujui dan lebih setuju akan adanya kestabilan role antara subjek satu dan subjek lainnya. Ke-13 responden juga berpikir bahwa pola pikir close-minded terhadap perubahan peran gender karena pengaruh budaya patriarki yang sudah melekat sejak lama merupakan pemikiran subjektif masing-masing orang. Namun, dapat diimprove mindset tersebut untuk menyejahterakan masing-masing individu.